Kura-kura sendiri menarik karena dia bisa berumur panjang. Contohnya sulcata atau aldabra terutama itu bisa berumur lebih dari 200 tahun yang terrecord gitu. Jadi kalau misalnya kita pelihara mungkin bisa diwarisin sampai ke anak cucu kita. Halo, nama saya Tony Hidayat. Saya berasal dari Yogyakarta dan saya ingin menceritakan farm kura-kura darat hasil ternakan kami. Pada tahun 2020 ya, itu saya aktif sampai sekarang sebenarnya itu saya ada software house. Sebenarnya saya lulusan informatika dan beberapa bisnis untuk franchise dan kuliner. Cuman apa yang mendasari atau menyebabkan kita terjun ke bisnis kura-kura yang tadinya hanya hobi. Jadi pada waktu pandemi itu semua warung kami itu sepi, jadi tidak ada pemasukan, adanya PSBB sehingga dari 100% bahkan sampai ke 0, sampai ke 10%. Nah, sedangkan untuk cicilan dan lain-lain kan harus gitu. Jadi saya mulai menjual hobi saya. Waktu itu saya punya sekitar 6 aldabra, kura-kura aldabra yang saya besarkan dari kecil. Saya jual setiap 1 bulan untuk membayar cicilan tuh satu-satu gitu. Terus memang demand-nya untuk hewan peliharaan dan kura-kura pada waktu pandemi sangat tinggi. Jadi kita memutuskan untuk menjual semua kura-kura yang saya punya dan memfokuskan untuk membuka farm yang pada waktu itu juga semua pekerjaan sedang berhenti. Kita bisanya di rumah. Jadi kita fokus untuk breeding kura-kura yang alhasil bisa lumayan berkembang sampai ke tahun 2024 ini. Kita mempunyai farm ini yang dinamakan farm sebenarnya juga cuma taman di belakang rumah. Mungkin besarnya hanya 100 meter persegi. Kita bisa pelihara kura-kura lebih dari 150 ekor. Tentu saja tidak semua size-nya besar. Ada yang kecil, ada yang medium. Nah, kuncinya untuk pemeliharaan kura sebenarnya adalah di konsistensi perawatannya. Karena kura-kura adalah hewan berdarah dingin, jadi dia butuh source panas dari luar. Sehingga kita butuh jemur setiap hari. Nah, kalau kita belum bisa punya kandang yang proper di outdoor, yang ada jemurannya, ada basking area, ada tempat minumnya, kita biasanya pelihara di box-box kecil. Nah, itu butuh dijemur setiap hari, lalu diberi makan, kita bersihkan, lalu kita kembalikan ke indoor gitu. Jadi mungkin butuh waktu 1 hari untuk 1 box itu sekitar 15 menit untuk perawatannya. Nah, kita kondisikan kalau intinya sih di suhu 30-31 kura-kura itu. 30-31, jangan turun di bawah itu, nanti dia akan pilek. Jangan naik di bawah itu, kalau terlalu lama dia bisa overheat juga, kepanasan. Nah, humidnya itu kelembapan mungkin sekitar 60-70 yang sangat cocok untuk iklim Indonesia yang memang agak lembab. Jadi sebenarnya hanya main suhu aja, lalu dikasih makan setiap hari, dikasihin tempat minum kecil hanya seperti itu. Cuman kalau besar, saran kita memang kita akan pindahin ke outdoor, kita buat kandang yang proper. Yang proper adalah yang dia nggak, kalau hujan ada tempat dia berteduh, kalau panas dia ada pohon yang bisa shading atau dia berteduh. Lalu di situ kita bersihnya gampang. Biasanya kita pakai teknik lantainya agak dilandain, lalu pembuangan air dan lain-lain jangan sampai menggenang. Ada kubangan air buat dia berendam apabila terlalu panas. Kira-kira cuman begitu sih gitu.
makanan kura-kura yang penting itu variasinya. Tidak bisa kita berikan setiap hari sawi terus gitu. Yang sehat adalah satu hari ada sawinya, ada kangkung, ada daun bayung, ada fumaknya gitu. Jadi sedikit-sedikit tapi variasinya banyak. Itu kura-kuranya akan jauh lebih sehat. Pemberian pakan untuk yang kecil, yang besar, untuk jenisnya sebenarnya sama. Kecuali kalau yang besar biasanya kita bisa kasihin buah juga tertentu seperti pepaya, lalu beri-berian, stroberi dan lain-lain. Boleh pisang dalam jumlah yang sedikit karena dia manis, itu boleh. Tapi biasanya kita berikan kepada yang besar. Nah, untuk yang kecil kita tidak berikan karena pencernaannya masih belum sekuat yang besar. Jadi biasanya kita kasih sayuran. Nah, kalau sayuran biasanya yang besar lebih mudah, kita hanya cuci, berikan ke kura-kuranya. Kalau yang kecil kita bantu potong-potong kecil-kecil biar dia lebih mudah makannya. Biasanya untuk yang kecil kita ada tambahan suplemen berupa kalsium. Ya, kalsium itu bisa didapat dari tulang sotong, seperti kalau kita beli di burung itu. Tulang sotong nanti dia dikasih di kandang, dia akan kerikitin, atau kita sudah dalam bentuk bubuk dan kita bisa kasih bubuk. Kura-kura biasanya siap bereproduksi ditentukan dari besarnya. Jadi kayak contohnya sulcata itu di size 50 cm ke atas itu sudah bisa reproduksi. Kalau dari umur, makannya bagus, dia sehat terus, tidak ada masalah, biasanya itu di umur 4-5 tahun sudah siap untuk breeding. Itu contohnya sulcata. Pardalis hampir sama. Nah, kalau kayak redfoot dan lain-lain mungkin butuh waktu sekitar 6 tahun. Penyakit kura sebenarnya yang umum hanya, selama saya melihatnya hanya 3. Biasanya dia pilek. Pilek itu cukup mudah. Jadi kalau pileknya masih bening itu biasanya dia makannya masih bagus, pileknya masih bening, itu cukup dikondisikan di suhunya saja. Penyakit kedua itu yang sering menghantui kura-kura darat dinamakan BS atau bladder stone. Jadi dia bentuknya batu warna putih. Nah, itu asalnya adalah kura-kura itu sebenarnya tidak dapat mencerna gula, tidak dapat mencerna protein. Semua zat-zat yang dia tidak bisa cerna itu keluar dalam bentuk kotoran seperti urin gitu, tapi warna putih. Nah, kalau hidrasinya dia, minumnya dia banyak, lalu tidak terlalu panas, tidak terlalu kering, cocok, itu tidak akan ada masalah. Tapi apabila hidrasinya dia kurang, kita kurang rendam, kita kurang kasihin makanan yang mengandung air, dia akan kering dan membentuk batu. Itu biasanya dia nanti kalau sudah membentuk batu tidak bisa keluar dari situ dan berakibat kura-kuranya sakit. Itu bisa dicegah yang BS itu dengan rendam yang rutin dan biasanya sesekali kita berikan buah pepaya atau timun. Penyakit yang ketiga yang sering itu biasanya adalah herpes atau turunnya imun itu virus ya. Jadi kalau turunnya imun akibat misalnya kura-kura baru kita beli atau baru kita pindahkan atau baru dari kandang yang besar ke kandang yang kecil, intinya dia tidak nyaman, imunnya dia turun, virus itu bisa menyerang. Biasanya dia kayak jerawat di leher atau di kaki gitu, dan itu menyebabkan kura-kura tidak mau makan. Obatnya sih cukup mudah, bisa dibeli seperti obat manusia juga. Kita pakai misalnya aciclovir atau apa gitu, tinggal dioles. Butuh perhatian yang lebih, memastikan dia mau makan. Kalau sudah 1 minggu biasanya dia sudah sembuh lagi. Yang penting penanganannya cepat. Semua intinya di reptil itu adalah lingkungan. Semua adalah lingkungan. Lingkungan itu aspeknya contohnya besarnya kandang, humidnya, kebersihan, lalu suhunya. Itu biasanya 4 faktor itu kalau misalnya sudah cocok dengan
alam aslinya atau tempat dia berkembang biak sebenarnya sangat minim masalahnya. Kura-kura sendiri menarik karena dia bisa berumur panjang. Contohnya sulcata atau aldabra terutama itu bisa berumur lebih dari 200 tahun yang terrecord gitu. Jadi kalau misalnya kita pelihara mungkin bisa diwarisin sampai ke anak cucu kita. Nah, untuk prospeknya ke depan di bisnis ini terus terang kita jalan ya apa yang ada, apa yang kita tahu, kedepannya kita nggak tahu gimana. Cuman melihat tingkat animo masyarakat Indonesia juga yang suka memelihara binatang, sedangkan mereka sibuk untuk bekerja pada waktu siang sampai sore. Kura-kura itu sangat cocok, lebih cocok daripada mamalia yang butuh perhatian lebih ekstra. Kalau misalnya kita mengandalkan hanya farm kan kadang-kadang dia bertelur dan tidak bertelur, sedangkan di sini kita mempunyai beberapa karyawan yang memang rutin ya harus kita karyakan. Jadi selain kura-kura, selain farm kita juga menjual aksesoris kura-kuranya. Jadi kita menjual dari kandang, lampu, fitting, makanannya. Inovasi ke depan kita pengen mempunyai lebih banyak lagi spesies yang bisa kita breedingkan di safari kura, lebih mempopulerkan kura-kura sih, lebih mempopulerkan kura-kura atau khususnya reptil sebagai hewan peliharaan yang tidak kalah menarik dari mamalia. Misalnya untuk kedepannya sih karena lahan kita terbatas juga tidak bisa dibesarkan, mungkin lebih ke efisiensi aja ya, efisiensi sama kita lebih ke research gimana cara pelihara kura yang lebih mudah, lebih sehat, kura-kuranya lebih happy gitu. Bahkan masyarakat sekitar juga kayak sering ajak anak-anaknya main kemari gitu, jadi kayak mini zoo gitu, mereka piknik gitu, lihat-lihat mereka happy sih gitu. Dan memang kita kan sebenarnya bisnis ini bisa dibilang cukup menarik ya gitu loh. Jadi orang-orang malah tertarik sih. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Punca Media ya. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.